Teman-teman, Berham kemarin diajak paman pergi ke kantor notaris. Di sana, untuk pertama kalinya, aku lihat selembar kertas perjanjian diberi materai dan ada tanda tangan di atas materai. Berham dengar Bapak Notaris mengatakan bahwa perjanjian jual beli ini sah secara hukum. Bersyukur kamu bisa belajar dari surat perjanjian antara pihak yang menjual dan membeli. Tahukah kamu bahwa Tuhan juga memberikan surat perjanjian buat umatnya? Perjanjian itu meterainya berupa Roh Kudus, dan yang menandatangani adalah Yesus Kristus sendiri. Apakah kamu tahu tanda tangannya pakai apa? Darahnya sendiri. Darah Tuhan Yesus yang sangat mahal itu. Luar biasa. Merinding Berham dengarnya. Tuhan kenapa sangat baik begitu ya? Hari ini kita diingatkan lagi tentang pertanyaan yang diajukan terkait pelayanan Bapak Yohanes. Mari kita ikuti. Shalom anak-anak sekalian. Hari ini kita punya waktu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini, sehingga kesempatan Tuhan berikan kembali kepada kami untuk belajar firman Tuhan, merenungkannya, dan menyimpan dalam hati. Supaya firman-Mu itu semakin hari menolong kami untuk kami dapat berbuah di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Demikian juga tolong kami yang akan menyampaikannya, kiranya Engkau memimpin mulut lidah kami, pemikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan sungguh bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sangat berbeda total dengan pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Saduki yang saat itu hidup. Sehingga pelayanan Yohanes Pembaptis memberikan kesan yang sangat mendalam kepada banyak orang Israel yang hidup di dalam zaman itu. Sehingga orang-orang yang hadir saat itu dalam hatinya mereka bertanya-tanya, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Mengapa orang-orang itu bertanya seperti itu? Karena orang-orang Israel mengharapkan Mesias yang dijanjikan untuk menjadi satu pembebas bagi orang Israel dalam pandangan politiknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu diketahui oleh Yohanes Pembaptis atas tuntunan Roh Kudus di dalam hidupnya, maka Yohanes Pembaptis menjawab bahwa dirinya bukanlah Mesias dengan cara mengatakan bahwa ia hanya membaptis orang-orang ini dengan air, tetapi ia yang akan datang dan lebih berkuasa dari dirinya akan membaptis orang-orang tersebut dengan Roh Kudus dan api. Baptisan air hanya menunjukkan akan anugerah Allah yang diberikan oleh Allah dalam perjanjiannya. Tetapi baptisan oleh Roh Kudus dan api itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus akan membangkitkan kehidupan yang baru pada tiap-tiap orang. Kenapa begitu? Karena kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang mati akibat dosa. Dengan kehadiran Mesias kita akan dibangkitkan kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal seperti ini, Yohanes Pembaptis ingin membawa kita pada satu pengertian bahwa Mesias yang hadir akan membebaskan orang-orang bukan dari tawanan politik kerajaan Roma, tetapi membebaskan setiap umat manusia dari tawanan oleh iblis, yaitu oleh dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekaligus kehadiran Yohanes Pembaptis saat itu mengingatkan bahwa kehadiran Mesias menjadi satu titik pemisah antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Menjadi satu titik pemisah antara gandum dan lalang.
Gandum akan Tuhan masukkan di dalam lumbung, sedangkan jerami atau debu jerami akan Tuhan bakar habis di dalam api yang tidak akan pernah berhenti menyala. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari cerita yang seperti ini kita boleh tahu bahwa betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Tetapi juga kita diingatkan sekaligus betapa mengerikannya hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang melawan Tuhan, yaitu ke dalam apilah bagian hidup mereka, yang selama-lamanya api itu tidak akan pernah padam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mesias sudah datang. Mesias sudah pernah hadir. Kau dan aku diberikan kesempatan. Kau mau pilih takut akan Allah kah? Atau kau menjadi orang yang melawan kepada Allah? Takut kepada Allah adalah engkau bersama dengan Mesias itu di dalam Firdaus. Ketika engkau melawan Allah, di dalam api yang tak pernah padam, itulah bagian hidupmu. Hari ini renungkan, pilih, dan tentukan hidupmu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa datangan Mesias adalah kedatangan yang menjadi titik pemisah antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang melawan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan Engkau kumpulkan di dalam lumbung Tuhan. Kami bersama dengan Mesias di Firdaus. Dan orang-orang yang melawan Tuhan akan Tuhan bakar di dalam api yang tidak pernah berhenti menyala. Terima kasih untuk renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menetapkan pilihan kami untuk kami boleh hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus terang, Abraham kagum dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Hidup sederhana, namun dia sangat berani menegur dosa. Sekalipun demikian, dibandingkan Tuhan Yesus, maka pelayanannya jauh lebih kecil. Karena Yesus itu Allah yang jadi manusia. Allah yang suci itu mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian, Tuhan berhak menuntut kesucian dari umatnya dengan menyatakan penghakiman. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Tuhan layak lakukan ini. Dan kita mau hidup suci, serta baca kelanjutannya dari Lukas 3 ayat 19 sampai 20. Salam.